Welcome to my channel. Halo, salam sehat, selamat datang di channel Bung Harpa dan juga Happy Sunday buat teman-teman semua pecinta timnas Indonesia yang lagi diaduk-aduk perasaannya. Nah, beberapa saat terakhir, mungkin dalam 12 jam terakhir itu beredar informasi yang luar biasa panas ya, begitu semarak, bagai bola liar kemana-mana informasi ya soal pelatih Sintayong ya. Kalian pasti sudah dengar dan juga banyak dari kalian yang nge-DM gue, banyak banget, mungkin hampir ratusan, menanyakan, meminta konfirmasi soal isu dipecatnya Sintayong. Nah, ini sekali lagi isu yang sudah bergulir mungkin sebulan terakhir, dan menurut gua ini sangat tidak sehat. Bukan soal setuju atau nggak setuju dipecat Sintayong, itu kembali lagi kepada federasi, dalam hal ini PSSI, dalam hal ini Erick Thohir sebagai ketuanya dan juga esko-eskonya, dan juga masyarakat ya. Jadi kita semua bebas berpendapat, mau setuju mau nggak setuju. Cuman yang jadi persoalan buat gua pribadi, sebelum nanti gua akan paparkan informasi-informasi yang sangat penting ya, selain tadi soal STI, adalah soal tidak jelasnya permasalahan ini. Juntrungannya itu tidak jelas seperti apa. Ada satu value yang gua yakini, mengambil keputusan yang baik tapi bertele-tele itu buruk ya. Kadang mengambil keputusan yang biasa-biasa aja, tapi kalau cepat itu lebih efisien dan lebih efektif. Nah, jadi gue mau bahas soal ini, soal isu seputar pelatih kepala tim nasional kita yang ya itu tadi ya, benar-benar ini macam-macam sudut pandangnya. Ada yang mengatakan begini, begini. Tapi gue akan memberikan beberapa data, fakta yang berhasil gue himpun. Jadi gue udah nunggu-nunggu sebenarnya momen ini untuk mengatakan ke kalian. Gue memastikan dulu memang ada bukti-bukti otentik, ada bukti percakapan, ada bukti foto bahkan, dan juga ada bukti omongan-omongan dari informasi yang gue mau sampaikan. Jadi teman-teman, soal PSSI terutama di kalangan esko yang mempertimbangkan untuk mendepak STI itu memang betul adanya. Oke? Ini info A1 dan langsung dari Sekjen PSSI yang berbicara, yaitu Bapak Yunus Nusi, melalui seorang rekan, dan itu ada fotonya juga, ada quotation-nya juga di sini. Jadi di FX ya, ini memang tempat dari zaman dulu saat transisi ketua PSSI juga banyak dilakukan pertemuan-pertemuan di sini di FX, terutama di di QQ ya, intinya di FX lah. Nah, jadi 2 hari lalu kurang lebih itu ada seorang teman ketemu dengan Pak Yunus Nusi dan sedang ngopi dengan 2 orang lainnya. Salah satunya itu Dr. Syarif Alwi. Nah, di situ beliau mengatakan bahwa dibilang ini, kami lagi evaluasi STY dan sedang mempertimbangkan pelatih dari Eropa. Nah, jadi memang firm ini sebenarnya gue udah tahu lama, cuman gue tunggu supaya tidak memperkeruh suasana. Kalau memang firm, ada quotation-nya. Jadi beliau mengatakan, tapi lucunya dibilang gini, tapi jangan rame-rame dulu ya. Jadi kayak kalau cewek itu kan biasa begitu ya, gosip, si ini pacaran loh sama ini, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Tapi itu kemudian akhirnya nyebar kemana-mana. Jadi memang ini udah lama dan udah berkali-kali gue mengatakan, apapun keputusan yang mereka ambillah dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Memecat pelatih, mempertahankan pelatih, bahkan dalam organisasi pekerjaan pun itu biasa. Ya, memecat karyawan, mempertahankan karyawan, memperpanjang kontrak karyawan itu biasa. Tapi lakukanlah dengan baik seperti yang biasa dilakukan oleh klub-klub ataupun tim nasional di Eropa. Biasanya kan begitu. Misalnya contoh ketika memecat Thomas Tuchel dari Chelsea, ia bilang terima kasih atas jasa-jasanya dan semoga good luck for the future ya. Ini juga yang sempat kita baca di salah satu cuitan dari Esko PSSI, Khairul Anwar. Dia mengatakan terima kasih terima kasih STY atas jasanya bla bla bla. Kalian sudah baca di mana-mana, di Twitter ada segala macam. Dan tapi ini tadi kok bisa Esko PSSI ngomong tapi ketuanya belum ada statement sama sekali. Jadi untuk Pak Erick Thohir, kita juga sama. Berkali-kali gue mengatakan Pak Erick Thohir ini adalah bagian yang paling penting dalam kesuksesan tim nasional kita. Tapi mohon Pak,
Bapak juga angkat bicara, apapun yang keputusan Bapak ambil kita dukung. Ya, mau mecat Sintayong, mau mempertahankan Sintayong, karena bagaimanapun juga otoritas itu ada di PSSI, dalam hal ini Pak Erick Thohir. Nah, satu lagi informasi yang menarik yang perlu gue sampaikan ke kalian, karena tadi ada wacana ya untuk mencari, ini udah jelas ya, ini otentik, bukan katanya siapa, enggak. Jadi penggantinya. Nah, Februari menurut informasi yang gue dengar, ini info A1 juga dari lingkaran dalam PSSI, dari salah satu, ya pokoknya udahlah, dari lingkaran dalam PSSI itu Februari rencananya ya, bisa aja batal, tapi ada rekamannya. Kalau memang suatu saat ini dibutuhkan akan gua share, kalau dibutuhkan seizin dari yang memberikan informasi, kalau enggak ya enggak. Februari itu PSSI, delegasi PSSI itu rencananya akan terbang ke Belanda. Nah, ini yang menarik nih. Ngapain mereka terbang ke Belanda? Kabarnya mereka akan bertemu dengan Louis van Gaal. Untuk apa? Untuk apanya ini belum jelas. Apakah untuk mencari pelatih untuk menggantikan Sintayong, atau untuk menunjuk atau mencari direktur teknik? Posisi yang selama ini selalu ditanyakan oleh masyarakat dan selalu ditampik oleh PSSI. Quote by quote, Esko. Ya, bahkan ada dituduh, nih ada apa nih, nanya di retek terus. Nah, itu rencananya seperti itu. Nah, cuman memang ini akan menjadi menarik ya, karena kalau dibilang untuk menjadi pelatih mungkin agak susah. Karena pertama, Louis van Gaal itu untuk menggantikan Sintayong maksudnya. Louis van Gaal itu sudah uzur, sudah 73 tahun lah. Kemudian dia ada penyakit apa begitu ya. Terus yang ketiga, dia itu posisinya di Ajax itu sebagai konsultan. Nah, apakah dia mau jadi pelatih? Mungkin kecil. Nah, yang lebih mungkin adalah dia diangkat atau ditunjuk menjadi direktur teknik. Dan kemudian ya nanti akan ada kerjasama kan antara pelatih dan juga direktur teknik. Kalau memang betul seperti itu. Negosiasi sudah pasti dilakukan dari sekarang. Ya, sekali lagi ini memang isunya sangat sensitif dan juga ditutup rapat-rapat oleh mereka, walaupun bocor-bocor juga ya. Yang pasti gua agak menyayangkan kalau ini berlarut-larut, karena pasti 1 triliun% para pemain itu membaca situasi ini, melihat situasi ini, merasakan situasi ini, yang takutnya ini berdampak pada persiapan tim nasional kita. Karena jangan lupa, 73 hari lagi kurang lebih kita akan menjalani partai yang sangat penting menghadapi Australia tanggal 20 Maret 2025 di Sydney ya, di kualifikasi Piala Dunia. Jadi gue lebih ke arah situ. Sekali lagi, mau ganti mau nggak ganti, kalau kata gua sama Bung Binder waktu itu ngobrol, kagak bikin kita kaya juga ya, nggak ada ngaruhnya ke kita. Dari dulu gua orang yang independen, tidak pernah berhubungan dengan Erick Thohir secara organisasi, tidak berhubungan dengan Sintayong, tapi yang kita concern adalah para pemain tim nasional kita, itu yang menjadi stake atau taruhan kita. Jadi yang tadi gue bilang, semoga apapun yang diambil keputusannya oleh PSSI, biarlah mereka ambil secepat mungkin, sebaik mungkin. Sebagai seorang leader harus berani untuk mengambil keputusan, walaupun itu nggak populer, ya. Dan tentunya ada konsekuensi yang harus ditanggung di sana. Karena kalau ditanya ke masyarakat, pasti ada 100 masyarakat, mungkin ada 100 opini. Ada 1 juta masyarakat, ada 1 juta opini. Ada 2.280 juta masyarakat Indonesia, mungkin aja ada 280 juta opini. Jadi seorang pemimpin harus mengambil keputusan, dan you decide, you divide. Ketika kamu mengambil keputusan, pasti kamu akan memecah. Pasti ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Dan itu yang harus ditanggung oleh seorang pemimpin. Nah, mungkin soal isu Sintayong beberapa hari terakhir ini, itu aja yang gue angkat. Jadi ini masih gamang situasinya kalau gue lihat. Masih tarik ulur, masih lihat-lihat. Bahkan juga mungkin masih ada pergerakan milisi-milisi underground yang coba untuk membentuk opini supaya memuluskan apapun keputusan daripada mereka. Itu sekali lagi, ya jangan sampai intinya membuat suasana keruh. Ya, kasihan. Kita lihat netizen sudah mulai terpecah. Ya, gue berusaha untuk bagaimana hanya memaparkan situasi aja, tanpa gue mau berpihak untuk pecat atau nggak pecat. Karena pertama, gue tidak mau menggiring opini. Kedua, itu adalah prerogatif dari PSSI. Kalau ada yang kurang, gue akan katakan kurang.
sesuai dengan tupoksinya. Kalau ada yang bagus kita akan puji. Mungkin sesimpel itu. Dan teman-teman pasti semua udah nggak sabar, udah pengen berekspresi, meninggalkan komen di bawah. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Silahkan berekspresi, jaga lisan. Perbedaan pendapat itu biasa, tapi jangan saling menghujat. Oke, teman-teman, terima kasih sekali lagi. Kita dukung tim nasional Indonesia demi impiannya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kita jaga kondisivitas. Terima kasih teman-teman semua sudah menyimak. Happy Sunday dan sampai jumpa.